أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yang menandakan kiamat itu sudah dekat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilm. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut. Wa takthuruz zalazil, dan banyak gempa. Kayaknya di Indonesia udah mulai banyak gempa. Gempa lagi. Dulu gempa di Lombok, selesai Lombok. Anda masih ingat dulu sebelum pandemi, kita datang ke Lombok, selesai Lombok kita berangkat ke Palu. Gempa di Palu, selesai di Palu, ada tanah yang bergerak, ini macam-macam. Ada gempa lagi sekarang di mana? Mamuju. Di Mamuju. Mulai berita tentang gempa itu banyak. Coba engkau ikuti. Ada situsnya apa? BMKG yang urusan gempa-gempa itu jemaah. Akan ketahuan gempa itu berapa banyak gempa. Wa takthuruz zalazil. Wa yataqarabaz zaman. Dan masa itu akan mendekat. Zaman itu menjadi dekat. Menjadi pendek. Apa maksudnya? Dalam riwayat lain dikatakan fatakunu sana kasyahr. Dalam riwayat Imam Ahmad. 1 tahun tuh kayak sebulan. Tahu-tahu tahun baru lagi. Kayak kemarin kita. Setahun kayak 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ah. Dan 1 bulan seperti 1 Jumat. Kita nggak akan nemukan hadis 1 bulan seperti 1 minggu. Yang ada seperti sejumat. Karena hitungannya umat Islam 1 Jumat. Wa takunul jumu'atu kal yaum. 1 Jumat seperti 1 hari. Makanya hadis itu penghapusan dosa dari 1 Jumat ke Jumat selanjutnya. 1 minggu nih, 1 pekan. Tapi hitungannya dari Jumat ke Jumat. Dan 1 Jumat seperti 1 hari. Wa yakunul yaum kasa'ah. Allahu Akbar. 1 hari seperti 1 jam. Wa takunu sa'ah kahtiraqis sa'af. 1 jam itu seperti daunnya kurma yang dibakar, terbakar. Apa maksudnya, jemaah? Para ulama menyebutkan beberapa makna tentang dekatnya zaman ini. Yang pertama maknanya kurangnya berkah waktu. Waktu itu di masa Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani meninggal kalau nggak salah tahun 851 Hijriah. Apa kata beliau? Waqad wujida fi zamanina hadha. Di zaman kita udah didapat nih yang kayak gini nih. Fa innana najid min sur'ati maril alyam ma lam yakun najidu fil asl alladhi qabla asrina hadha. Kita melihat cepatnya waktu. Tidak seperti yang kita rasakan sebelum waktu kita yang lalu. Itu 600 tahun yang lalu ya. Gimana dengan masa kita? Bagaimana nggak berkah jemaah? Orang setahun nggak berbuat apa-apa. Sepekan ngapain anak 1 pekan, 1 Jumat ini? Apa yang kau lakukan? 1 bulan ini ibadah apa yang kau kerjakan? Seharian lewat waktu. Quran belum baca. Seharian, wala 1 lembar. Nggak berkah. Yang kedua, maknanya ini zamannya Imam Mahdi. Dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, di mana nanti orang-orang akan bersenang-senang dengan kehidupan ini, hidup aman, ya, ada keadilan di sana. Sehingga biasanya hari-hari yang senang itu, walaupun panjang, terasa pendek. Tapi hari-hari yang susah, walaupun pendek, serasa panjang. Yang ketiga, ini berkaitan dengan
kondisi orang-orang yang hidup di masa itu. Kurangnya agama. Sehingga nggak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kefasikan di antara mereka merajalela. Akhirnya ya mereka seperti sama aja di antara mereka. Ini kondisi mereka. Yang ketiga atau yang keempat, bahwasanya yang dimaksud dengan dekatnya waktu ini, zaman ini yang semakin sempit, semakin pendek, itu karena adanya sarana transportasi dan informasi. Dulu, orang tuh kalau tulis surat, baru sampai ke Jakarta berhari-hari. Apalagi dulu di masa belum ada mobil. Wah, mungkin Pak ada merpati dulu ya, yang mungkin lebih cepat. Tapi kalau ada paket-paket, nggak mungkin merpati dikirimin paket ya. Mungkin harus pakai kuda waktu itu, pakai onta, berangkat berhari-hari. Orang mau berangkat umroh berbulan-bulan. Sekarang mau berangkat haji. Dulu orang berangkat haji itu 1 bulan mungkin kalau naik kapal laut. Atau lebih dari itu. Di masa yang sebelumnya lagi panjang lagi. Sekarang 9 jam. Nyampe. 9.000 kilometer kira-kira. Kalau naik onta berapa bulan? Ini makna taqarrubuz zaman. Dan ada beberapa makna lainnya, tapi yang jelas masa itu sudah kita rasakan. Kemudian kata Nabi SAW, وَتَذْهَرَ الْفِتَنِ, dan fitnah-fitnah muncul. Di mana-mana. Kekacauan. Fitnah di handphone kita. Sekali lagi fitnah syahwat, syubuhat ya. Sampai Anda baca di Mesir tadi yang Anda ingin sampaikan. Itu banyak orang yang ateis. Yang liberal. Islam liberal itu semua agama sama. Kalau bicara semua agama sama kan nggak percaya sama Tuhan. Sebenarnya itu sudah. Allah katakan inna dina indallahi Islam. Enggak percaya dia. Enggak. Semua agama sama lah. Engkau mau jadi agama apapun sudah. Nggak peduli mereka. Ini yang banyak yang ditakutkan. Jadi seakan-akan masih beragama. Tapi kalau dilihat-lihat kok dia katakan semua agama sama. Berarti nggak ada orang kafir. Nggak ada. Engkau mau beragama apa hari ini? Besok mau ganti agama? Terserah engkau. Ini fitnah-fitnah yang terjadi. Wa yakthurul harju. Wa huwal qatl. Dan banyaknya pembunuhan. Baik dengan peperangan antar saudara, umat Islam perang sendiri, pembunuhan yang terjadi di negeri Islam banyak. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kemudian ahibati fillah, di antara tanda kiamat yang Nabi pernah sebutkan, itu orang Badui, orang Arab, yang biasa mengembala kambing, yang nomaden, yang tinggalnya dari tempat curah hujan ke tempat curah hujan selanjutnya, yang mereka hidup di tenda, nggak ada tenda tingkat tuh nggak ada. Yang Anda tahu ya, nggak ada tenda tingkat. Nanti Nabi ceritakan, wa antaral hufata wa antaral hufata al-urata ru'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat tuh orang-orang yang nggak beralaskan kaki ketika mengembala kambing. Mereka pengembala kambing yang mungkin pakaian mereka seadanya. Mereka itu bukan bicara pakaian. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba. Dan Anda sudah melihat sendiri. Berbangga-bangga dengan bangunan mereka. Nggak salah di Qatar apa di mana. Itu ada satu daerah. Itu setiap kabilah bangsa Arab ini punya gedung pencakar langit. Buat apa nggak tahu. Pokoknya ini gedungnya fulan. Dan ini banyaknya seperti ini. Kenapa? Nabi menyebutkan banyak uang. Uang banyak gitu. Yang menyebabkan orang sibuk dengan bangunan itu karena banyak full. Mau dibikin apa tuh duit gitu. Ahibati fillah. Namun ada tanda-tanda kiamat yang belum nampak. Yang sepertinya segera akan kelihatan. Kata Nabi SAW, innaha lan taquma hatta tarawna qabla 10 ayat.
tidak akan terjadi kiamat itu sampai kalian melihat 10 tanda-tanda. Yang pertama beliau menyebutkan, yang beliau sebutkan ya, ad-dukhan. Adanya asap. Wad-dajjal. Yang kedua dajjal. Wad-dabbah. Akan ada binatang yang keluar yang bisa bicara nanti. Wa tulu'us syams min maghribiha. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Wa nuzula Isa ibn Maryam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Tadi disebutkan ada Dajjal ya, ada Dajjal afwan, mungkin tadi lupa. Ada asap, Dajjal, ada binatang melata tadi, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan akan terjadi 3 gerhana. Khusufun bil masyriq, khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Ada gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di tengah, di Jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir, tanda yang terakhir beliau mengatakan, narun takhruju minal Yaman, akan ada api yang keluar dari Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke tempat mahsyar mereka. Jadi api itu nanti akan jalan. Ketika orang-orang capek bermalam, api itu berhenti. Lalu nanti digiring lagi orang itu. Subhanallah. Dan itu akan terjadi. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Terus jamaah, apa yang harus kita lakukan? Apa nih? Kalau kiamat semakin dekat, ya kita nggak perlu nakut-nakutin manusia. Yang kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri untuk kiamat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam hadis riwayat Ahmad ya, beliau pernah berceramah, berpidato. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, amma ba'd, fa inna dunya qad adhanat bisurmin. Sesungguhnya dunia ini sudah hampir selesai umurnya. Wa wallat hadza, dan hari-hari sudah banyak yang hilang, sudah tinggal sedikit nih umur dunia ini. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabuha sahibuha. Yang tersisa itu hanya beberapa tetesan. Orang kalau menuangkan air itu, kalau ada orang pakai wadah, itu udah tinggal akhir-akhirnya doang yang dituangin. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Kalian akan pindah ke negeri yang tidak akan berakhir. Dunia akan berakhir. Kalian akan pindah ke sebuah negeri yang tidak akan berakhir. Tantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Kalian pindahlah dengan yang terbaik yang ada di diri kalian sekalian. Orang kalau mau pindah itu, apa yang dia lakukan? Pemain anak punya rumah nih, anak mau pindah ke rumah satunya. Anak akan berpikir, apa yang terbaik di rumah ini, anak bawa ke sana. Bukan yang jelek dibawa. Yang baik, oh ini lemari masih bagus, ini kasur masih bagus, bawa ke sana. Ya, oh ini udah jelek nih. Maka ambil yang terbaik dari dunia ini untuk pindah antum ke akhir. Baru benar cara kita menyikapi dunia ini. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Bersegeralah beramal. Sebagai penutup, ana akan bacakan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal sittah. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 hal. Segera beramal. Kiamat datang, pasti datang. Sebelum 6 hal yang datang. Yang pertama kata beliau, ad-dajjal. Sebelum datangnya dajjal. Kalau datang dajjal, orang mau beramal, sulit. Dia akan ketakutan. Beramal sekarang, sebelum datangnya dajjal. Wad-dukhan, sebelum keluarnya asap tadi. Wadabatal ard, sebelum keluarnya binatang melata. Wa tulu'us syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Wa amral amah wa khuwaisatu ahadikum, dan masalah yang umum, kiamat yang terjadi. Kemudian wa khuwaisatu ahadikum, sebelum datang masalah yang khusus buat kalian, kematian kalian.
Kalau bicara kiamat, semuanya bakal mati. Itu akan datang. Tapi kita akan mati sendirian, kita jemaah. Walaupun kiamat nggak terjadi, kita akan mati. Hadis riwayat Muslim. Maka nggak ada yang perlu kita persiapkan kecuali segera beramal. Dan beramal itu tentunya berdasarkan ilmu. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم